warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Saniatul Wafa akan mempresentasikan proyek praktikum basis data dan penelusuran data SQL yang sudah saya kerjakan yang berjudul Studi Kasus Sistem Perpustakaan dengan SQL. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa pada era digital saat ini, pengelolaan data perpustakaan tidak lagi efektif jika dilakukan secara manual karena rawan kesalahan, duplikasi data, dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, hanya kita butuh sistem basis data perpustakaan yang dirancang untuk membantu pengelolaan data buku, anggota, pegawai, dan transaksi peminjaman secara terstruktur dan terintegrasi. Nah, di sini kita akan membangun tabel dari IRD serta melakukan operasi penyimpanan, pembaruan, dan penyajian data perpustakaan secara lebih efisien dan akurat. Nah, yang pertama, kita akan membuat dan menggunakan database. Nah, di sini kita akan membuat database dengan menggunakan create database, kemudian nama database yaitu perpustakaan mini, dan menggunakannya dengan use. Kita akan membuat tabel. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah create table yang digunakan untuk membuat sebuah tabel baru pada database. Nah, di sini kita membuat tabel perpustakaan. Nah, kita akan menentukan atau membuat nama kolomnya terlebih dahulu, kemudian menentukan tipe datanya. Selanjutnya, di sini kita juga akan menentukan primary key, yaitu ID purpose, sebagai kolom unik yang menjadi identitas tiap data. Nah, ada tabel struktur pegawai. Di tabel struktur pegawai ini, kita juga akan membuat nama kolomnya, kemudian menentukan tipe datanya. Nah, kita juga akan menentukan primary key-nya, dan di sini juga ada foreign key. Nah, foreign key di sini, dia akan menghubungkan kolom ke tabel lain sebagai referensi. Nah, di sini foreign key-nya itu ada ID purpose yang merujuk pada tabel perpustakaan sebelumnya. Nah, di sini juga kita akan menampilkannya dengan menggunakan describe. Nah, itu akan menampilkan tabelnya. Di yang sebelumnya kan ada juga describe perpustakaan. Itu akan menampilkan kolom-kolom tabel yang sudah dibuat pada tabel perpustakaan. Ada perintah alter table untuk menambahkan foreign key. Nah, perintah alter table berikut itu digunakan untuk menambahkan foreign key pada kolom NIP kepala di tabel perpustakaan, sehingga nilainya itu harus mengacu ke kolom NIP pada tabel struktur pegawai. Nah, dengan adanya constraint ini, setiap data kepala perpustakaan yang disimpan pasti merupakan pegawai yang benar-benar terdaftar, sehingga menjaga konsistensi dan keutuhan hubungan antara data perpustakaan dan data pegawai. Nah, kita bisa lihat ada alter table dari tabel perpustakaan, terus add constraint, kemudian menambahkan foreign key, dan merujuk pada tabel struktur pegawai, yaitu NIP. Kita akan membuat tabel buku. Nah, kita akan membuat kolomnya terlebih dahulu, primary key, foreign key, dan juga menampilkannya dengan menggunakan describe. Kemudian juga tabel mahasiswa juga sama halnya seperti sebelumnya, menggunakan describe untuk menampilkannya. Terus selanjutnya yang terakhir kita akan membuat tabel pinjam. Nah, di sini kita menggunakan create table, kemudian menentukan primary key, foreign key, dan menampilkannya dengan menggunakan describe. Selanjutnya, kita akan memasukkan data ke dalam tabel dengan insert data ke table. Nah, di sini, bagian ini kita menggunakan perintah insert into untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel perpustakaan, pegawai, buku, mahasiswa, dan pinjam, sehingga basis data terisi dan siap diproses lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan masukkan data ke dalam tabel perpustakaan. Kita bisa menggunakan insert into perpustakaan, kemudian values-nya, dan kita akan menulis nilainya, yaitu ada ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, NIP kepala, yaitu merupakan kolom-kolom yang sudah kita buat sebelumnya, berdasarkan tipe data yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita akan menampilkannya dengan menggunakan select bintang from perpustakaan. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa resultnya itu ada ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala sebagai kolom-kolom yang sudah terisi. Sama halnya seperti sebelumnya, kita akan mengisinya dengan insert into, kemudian menuliskan kolom-kolomnya dan values-nya. Nah, di sini kita akan menulisnya berdasarkan tipe data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan menampilkannya dengan select bintang from struktur pegawai. Kita lihat bahwa hasilnya itu adalah kolom-kolom yang sudah terisi. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel buku. Kita bisa lihat bahwa buku-buku ini sudah terisi berdasarkan output tabel yang tertera pada gambar. Kita masukkan di atas.
Nah, kita bisa lihat pada tabel di bawahnya. Nah, kita menampilkannya dengan menggunakan select bintang from buku. Kemudian ada tabel mahasiswa. Nah, kita memasukkan data masih sama seperti sebelumnya dan menampilkannya dengan menggunakan select bintang from mahasiswa yang merujuk pada tabel mahasiswa. Itu adalah tabel pinjam. Nah, kita memasukkannya dengan insert into pinjam. Kemudian ada values-nya dan kita menampilkannya dengan menggunakan select, update, dan delete data. Nah, update ini dia digunakan untuk mengubah atau merubah nilai data pada kolom tertentu di baris yang dipilih menggunakan klausa where. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa update mahasiswa, set nama Mahas, Mina Beauty, alamat Mahas sama dengan Padang TJ ketika name-nya itu 23001. Nah, sebelumnya kita bisa lihat bahwa nama mahasiswanya di sini adalah Min Min dengan alamatnya itu ada di Darussalam. Nah, sedangkan ketika kita sudah update dan kita menjalankan sintaknya tersebut, dapat kita lihat bahwa nama dan alamatnya itu sudah berubah. Dari Min Min menjadi Mina Beauty dan alamat yang sebelumnya itu Darussalam menjadi Padang Tiji. Selanjutnya, yaitu ada delete data. Nah, ini kita ingin delete satu transaksi pinjaman tertentu. Nah, delete itu dia digunakan untuk menghapus baris data berdasarkan kondisi pada klausa where yang kita tuliskan. Nah, di sini kita mau delete from tabel pinjam ketika ID pinjamnya itu sama dengan PJ005. Nah, ketika ID pinjamnya itu segitu, maka kita mau menghapus dia. Nah, kita cek nih, select dengan select bintang from pinjam. Dapat kita lihat bahwa di tabel itu udah nggak ada nilai dari ID pinjam PJ005. Sedangkan sebelumnya dari si pinjam itu ada. Nah, dapat kita lihat di tabel nih. Nah, di PJ005 itu masih ada nilainya. Namun setelah kita hapus, nilainya itu udah nggak ada. Selanjutnya, yaitu select. Untuk menampilkan data dari tabel berdasarkan kriteria tertentu ataupun berdasarkan kondisi tertentu. Di sini kita mau lihat select kolom tertentu. Nah, kita mau menentukan atau menampilkan kolom berdasarkan yang kita mau. Nah, di sini kita mau menampilkan select ISBN, judul from buku. Jadi kita hanya mau menampilkan dua kolom itu aja dan akan menampilkan tabel seperti di bawah ini. Select dengan where. Untuk memfilter data sesuai kondisi. Nah, kita kondisinya itu di sini adalah kita mau menampilkan di rak B2. Sebenarnya ada buku apa aja sih di rak B2 itu? Nah, mari kita tampilkan dengan select bintang from buku ketika lokasi rak itu sama dengan B2. Nah, kita bisa lihat bahwa tampilannya itu ternyata di rak B2 itu ada buku yang berjudul Pengantar Sains Data dengan penulis seperti pada gambar, lokasi, dan ID purpose-nya segitu. Kemudian ada select dengan N. Nah, select dengan N ini artinya kedua syarat yang ditaruh ataupun ditampilkan itu harus dipenuhi. Nah, di sini kita mau menampilkan tabel NIM, nama Mahas, nomor HP, alamat mahasiswa dari tabel mahasiswa. Ketika jurusannya itu informatika dan alamatnya itu ada di Rinjani. Jadi, dapatlah outputnya itu ada nama mahasiswanya itu Maya. Nah, di alamatnya itu ada di Rinjani. Select dengan OR. Nah, select dengan OR ini dia artinya salah satu dari kedua syarat itu bisa terpenuhi. Nah, atau ketika jurusan statistika terpenuhi, maka dia tampilkan, namun alamat mahasiswa di Rinjani itu kan nggak ada. Jadi dia tetap ditampilkan. Nah, artinya dia ditampilkan berdasarkan salah satu syaratnya itu udah terpenuhi. Nggak harus kedua-duanya terpenuhi. Tapi kalau N, dia kedua-duanya itu harus terpenuhi. Tapi kalau si OR, dia bisa salah satu aja yang terpenuhi. Nah, kita bisa lihat dari jurusan statistika itu ada 2 orang, dan dari yang beralamat Rinjani itu ada 1 orang. Padahal dia itu jurusan informatika. Selanjutnya itu ada select dengan not like. Nah, select dengan not like artinya ketika kondisi dengan pola tertentu itu tidak terpenuhi. Nah, di sini kita mau lihat judul buku yang tidak mengandung kata praktikum. Nah, kita bisa select ISBN dan judul buku yang artinya kita akan menampilkan 2 kolom tersebut dari tabel buku ketika judul bukunya itu nggak ada kata praktikum. Nah, akhirnya kita mendapatkan outputnya itu yaitu seperti yang tertera pada gambar, ada ISBN dan judul buku, di mana
kedua-duanya, kedua kolom itu tidak ada kata praktikum. Selanjutnya ada select dengan between. Nah, ini kita mau menampilkan data ataupun nilai dari rentang tertentu. Nah, di sini kita mau menampilkan transaksi pinjam dari antara tanggal 20 sampai tanggal 22 November. Nah, itu ada fungsi agregat dengan alias. Nah, fungsi ini dia tuh berfungsi untuk mengolah data nilai berupa jumlah total, rata-rata, dan juga menghitung baris data. Dan alias itu digunakan agar hasil perhitungan diberi nama baru. Jadi kita mau taruh nama atau mau taruh kolom baru. Pertama itu kita mau sum total semua denda peminjaman. Artinya kita mau menjumlahkan semua denda peminjaman. Nah, di sini kita select sum, terus dalam kurungnya itu ada denda, dan aliasnya itu total denda. Jadi kita akan mengubah judul si kolomnya itu menjadi total denda dari tabel pinjam. Itu adalah total denda sebanyak 5.000. Selanjutnya ada average. Nah, di sini kita mau lihat rata-rata gaji pegawai. Dan aliasnya itu adalah rata-rata gaji dari tabel struktur pegawai. Ini ada fungsi agregat dengan count. Nah, di sini itu kita mau menghitung baris data. Kita mau lihat jumlah buku di perpustakaan. Jadi, kita melakukan select, count, kemudian bintang, yang artinya semua barisnya. Itu ada group by dan order by. Nah, si group by yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu untuk fungsi tertentu. Nah, di sini kita mau mengelompokkan buku berdasarkan penulis dan penerbit. Jadi kita mau menampilkan dua kolom aja. Selanjutnya ada order by. Nah, di sini kita mau mengurutkan data uh, berdasarkan kriteria atau kolom tertentu. Nah, kita mau mengurutkan data buku berdasarkan lokasi rak dan judul, dan yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam cross join. Nah, cross join yaitu menghasilkan hasil perkalian kartesian dari dua tabel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita mau mengkombinasikan semua mahasiswa dan buku. Dapat kita lihat bahwa hasilnya itu adalah baris-baris yang seperti yang tertera. Nah, selanjutnya ada inner join. Itu dia menampilkan data yang cocok aja antara dua tabel berdasarkan kondisi join. Cocok aja, kalau nggak cocok ya enggak gitu. Kita mau tampilin detail transaksi pinjam. Bahkan tabelnya itu seperti yang tertera pada video ini. Oke, selanjutnya ada full join. Nah, full join dia menampilkan semua data dari kedua tabel, termasuk data yang nggak cocok. Tapi kalau si inner join tadi, dia nampilin walau cuma yang cocok aja. Tapi kalau full join, cocok nggak cocok, dia tetap ditampilkan. Nah, kita bisa lihat bahwa sintaknya seperti yang tertera dan menghasilkan output seperti pada gambar. Selanjutnya, itu ada any dan axis. Kita akan bahas any terlebih dahulu. Nah, any itu dia digunakan untuk membandingkan nilai dari query utama dengan nilai dari subquery. Nah, di sini kita mau lihat buku yang pernah dipinjam oleh salah satu dari daftar NIM tertentu. Select bintang from buku where ISBN sama dengan any. Yang pernah dipinjam ternyata ada 3 nih. Selanjutnya ada axis. Nah, axis ini dia mau memeriksa ada atau enggak dia mahasiswa tuh pernah pinjam buku atau tidak gitu. Kita mau lihat ada atau tidak. Nah, kita melihat mahasiswa yang pernah pinjam buku, jadi ada 3 ternyata. Selanjutnya itu ada view. Nah, view itu adalah tabel virtual yang dibuat dari hasil query select. Nah, view itu dia menyimpan query dan dapat digunakan kembali untuk menampilkan data seperti tabel biasa. Nah, kita akan buat view dengan create view, yaitu data pinjam min-min. Nah, kita mau nampilin ringkasan peminjaman nih. Nah, kemudian kita taruh select, NIM, nama, ISBN, dan nama-nama kolom lainnya. Dan kita akan menampilkannya dengan menggunakan select bintang from data pinjam buku. Sehingga akan menampilkan tabel seperti yang tertera di bawah. Oke, dapat kita simpulkan bahwa sistem basis data perpustakaan yang dirancang dan diimplementasikan menggunakan SQL berbasis IRD mampu mengelola data perpustakaan secara efektif dan efisien. Itu mendukung pengelolaan informasi perpustakaan yang terorganisir dan mudah diakses. Jadi hasil itu menunjukkan bahwa penggunaan SQL sangat tepat untuk kebutuhan pengelolaan data perpustakaan dalam mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan.